Selamat pagi jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Tidak terasa, waktu terus berjalan, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Kerinduan kita untuk bersekutu dan beribadah di gedung gereja GKI Diponegoro masih belum dapat terlaksana. Tetapi kiranya hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bersekutu dan beribadah. Satu hal yang tetap harus kita yakini, bahwa kasih dan penyertaannya kepada kita semua tetap terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Biarlah kita tetap senantiasa menghayati bahwa semua yang terjadi ini adalah sebuah rancangan terbaiknya untuk kita semua. Kita tetap bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mewujudkan kerinduan kita dalam beribadah dan bersekutu melalui ibadah online ini. Mari dengan penuh rasa syukur saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk berdiri. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan bait yang pertama dan keempat. Kami puji dengan riang. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuki ibadah dalam pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara terimalah salam Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Terima kasih. Tema hari ini menyatu dengan Allah dan berkarya. Dalam iman kepada Kristus kita telah dipersatukan dengan Allah Bapa Sang Pencipta, dengan Sang Anak Pembebas dan Juru Selamat, dan dengan Allah Roh Kudus. Dan dalam persekutuan iman kita kepada Allah Trinitas, kita diutus Allah untuk berkarya. Oleh sebab itu mari kita memperhatikan pesan dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia huruf besar, berarti menunjuk pada Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita responi dengan nyanyian Ku Ingin Berperangai. No
Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari berdoa. Allah Maha Kudus, kami mengucap syukur bahwa kami ciptaan-Mu yang lemah dan terbatas ini Kau kasihi. Kau berikan kesempatan untuk menjadi pelaku kehidupan. Kau percayakan tanggung jawab bagi kami untuk bisa menyatakan akan karya-Mu, menggambarkan akan Allah lewat kepribadian, perangai, perilaku. Kau percayakan juga segenap tanggung jawab untuk kami bisa menyatakan akan kuasa dan kemuliaan-Mu lewat segenap potensi yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Bahkan Kau berikan kami kesempatan dalam persekutuan, hidup sebagai sebuah keluarga, dan sebagai bagian dari masyarakat luas dan anggota gereja untuk bisa mengambil bagian tanggung jawab sebagai penyelenggara kehidupan yang bisa melaksanakan tugas kesaksian kami. Kami menyadari kami penuh dengan kekurangan. Keterbatasan kami seringkali membuat kami abaikan akan gambar dan rupa Allah, Imago Dei, yang harusnya menjadi identitas kami. Ketika kami masih membiarkan diri dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan kami. Ketika perangai dan perilaku kami tidak mencerminkan akan karakter Allah seperti yang Kristus telah ajar dan lakukan. Ketika kami tidak peduli pada orang-orang yang menderita di sekeliling kami. Dan kami abaikan tanggung jawab hidup sebagai sesama yang harusnya menghadirkan kasih Allah yang menolong, menyelamatkan hidup mereka. Tuhan, ampunilah kami untuk kegagalan kami melaksanakan tanggung jawab dalam hidup kami ini. Ampuni kami pula ketika kami lupakan dan abaikan tugas pengutusan kami. Tolonglah kami agar kami bisa memperbaiki diri, khususnya di saat-saat di mana kami semua berhadapan dengan kesulitan dalam masa pandemik ini, agar kami lebih peka dan peduli sebagai alat kasih, alat keselamatan, alat berkat yang Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan. Kiranya anugerah-Mu hadir mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, tapi juga meneguhkan kami hidup sebagai pelaku kehidupan yang memuliakan Allah. Kami mohon dalam kerendahan hati, dalam pengasihan Kristus Sang Penebus. Amin. Yang
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Kristus, bagi kita yang sudah mendapatkan menerima anugerah pengampunan dosa, dengarlah anugerah Tuhan yang membimbing kita untuk hidup baru dan sanggup untuk menyatakan komitmen iman kita. Berdasarkan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat sekalian, mari bersama-sama siapkan hati menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Allah sumber hikmat, tuntun kami dalam kehendak-Mu dan dalam seluruh kebenaran-Mu, agar kami mengerti akan maksud firman yang kami baca dan renungkan saat ini. Tolonglah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama kita membuka Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan demikian. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu. Dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara hidupnya dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, saya pribadi sungguh berharap bahwa saat hari ini 24 Mei 2020 Anda mendengar khotbah ini, kondisi dan situasi pandemik COVID-19 ini di negara kita dan bahkan di seluruh dunia sudah bisa teratasi. Saya berharap angka ODP menurun, mereka yang sakit sudah pulih dan sehat kembali. Dan keadaan kita semua juga berangsur-angsur membaik dibandingkan saat rekaman ini dibuat di akhir April sebelum PSBB dijalankan di Surabaya. Pada dasarnya saya pribadi lebih suka kalau kita bisa segera beribadah di gedung gereja kita ini. Bertemu langsung muka dengan muka. Ketimbang saya hanya melihat kameramen dan beberapa kawan yang membantu proses rekaman ini tentunya. Serta melihat bangku-bangku kosong dalam ruangan gereja ini. Sedih rasanya. Sudah beberapa pekan kita semua di Surabaya, bahkan di negara Indonesia secara umum, nasional, bahkan semua warga masyarakat dunia mengalami isolasi selama pandemik ini. Kondisi ini sangat berat bagi kita semua. Kita tidak menginginkan kondisi ini terus berlarut-larut. Saya yakin kita semua berharap bukan cuma kita di Surabaya, di Indonesia, tapi seluruh warga dunia punya harapan yang sama. Krisis ini segera berlalu. Pandemik ini segera berakhir. Karena krisis ini menyulitkan kita semua, membatasi hidup kita, dan bahkan juga menghilangkan banyak hal, merenggut banyak hal. Bukan hanya bagi kita warga Surabaya yang harus alami isolasi di rumah, terbatas aktivitas hidup dan pekerjaan, bahkan pelayanan, kehidupan menggereja. Kita tahu semua warga dunia, negara-negara maju, mau besar mau kecil juga mengalami pembatasan dan isolasi di rumahnya masing-masing selama beberapa pekan, bahkan sudah terhitung bulan ini. Kejenuhan, stres, bukan hanya kita yang mengalaminya, tapi semua warga masyarakat dunia, apapun suku bangsanya, agamanya, bahasanya, kelas sosialnya, kondisi ekonominya, gender, dan bahkan usia.
Bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun mengalami juga kondisi yang tidak enak karena terbatas semua aktivitas hidupnya selama pandemik ini berlangsung terjadi. Dan saya kira satu pertanyaan yang sama di benak kita, di hati kita, di pikiran kita, kapan ini berakhir? Secara tidak langsung penderitaan ini mempersatukan kita, menyatukan kita, siapapun kita, dengan segala kepelbagaian yang ada di antara kita. Dan penderitaan ini menyadarkan kita akan kesamaan kita sebagai ciptaan yang lemah, yang rapuh di hadapan Allah. Penderitaan ini mengajak kita untuk bersatu hati dalam menghadapi kondisi ini. Dan setidaknya video ini, video lagu We Are The World ini bisa menunjukkan kepada kita bagaimana penderitaan ini dialami semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan di berbagai belahan dunia. Bisa kita lihat lagu ini. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be Stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making, we're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. when you die.
Siapapun kita, apapun suku bangsa kita, agama, atau kondisi ekonomi, strata sosial, kita mengalami kondisi yang sama. Menderita, sedih, susah, kecewa, berduka, stres. Itulah yang kita saksikan dan alami selama masa pandemik ini. Tangis dan air mata bukan hanya milik kelompok masyarakat tertentu saja. Semua orang, semua umat manusia bisa menangis, bisa kehilangan momen bahagianya, bisa sampai pada titik putus asa. Jadi penderitaan ini menyatukan dan menempatkan kita pada satu kesamaan sebagai makhluk sosial yang lemah dan terbatas. Namun di saat yang sama kondisi ini juga menyatukan kita untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menopang di masa yang sulit ini. Dan itulah cara yang tepat dalam menyikapi kondisi ini. Beban hidup niscaya akan menjadi lebih ringan bila kita angkat bersama-sama. Secara tidak langsung situasi saat ini juga menjadi momen yang menyadarkan kita semua. Untuk menyadari bahwa doa yang diucapkan Tuhan Yesus. Sebagaimana tadi kita baca di Yohanes pasal 17. Benar dan tepat adanya. Supaya mereka menjadi satu. Ayat 11. Satu dari bahasa Yunani eis. Terjemahan dari bahasa teks Ibraninya ehad. Satu bukan numerik bilangan. Bukan dalam pengertian satu adalah sama dan seragam. Tapi satu yang artinya menyatu dalam keberagaman. Tuhan Yesus mau mengingatkan dan menyadarkan kita lewat doanya ini. Bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, suku bangsa kita, bahasa kita, kondisi ekonomi, strata sosial, bahkan tingkat pendidikan kita. Pada hakikatnya kita sama. Sama-sama makhluk ciptaan yang lemah, bahkan berdosa, lemah di hadapan Allah dan rapuh, sama-sama membutuhkan anugerah pengampunan dosa, membutuhkan kasih karunia Allah. Kita semua adalah sama, ciptaannya yang dikasihi Allah. Dan salib Yesus menjadi anugerah Allah bagi kita semua. Salib Yesus menjadi jalan keselamatan bagi dunia yang berdosa. Dunia yang membutuhkan pengampunan dan rahmat Allah. Dunia yang dikasihi Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 1, Yesus mengatakan demikian, Yohanes mencatatnya. Telah tiba saatnya, kata ini mau menunjuk pada momen di mana sesaat lagi, saat dia mengucapkan itu, Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani. Sesudah percakapannya bersama para murid di perjamuan malam terakhir. Jadi kata telah tiba saatnya untuk mempermuliakan sang anak, yaitu Yesus. Dan sang anak akan mempermuliakan Bapa, tidak lain menunjuk pada peristiwa salib. Karena tidak lama lagi Yesus akan ditangkap dan menjalani peristiwa salib. Mengapa demikian? Ada dua hal yang penting kita lihat dalam maksud dari ucapan kalimat ini. Pertama, peristiwa salib memproklamirkan akan kasih Allah yang mulia, yang agung bagi dunia, bagi seluruh ciptaan. Lewat salib Yesus kita bisa melihat Allah memberikan pengampunan bagi dosa manusia. Ia mati agar kita manusia tidak mati, tidak binasa, tetapi hidup. Betapa mulianya sang anak. Dia rela menjalani bagian yang sangat-sangat berat dan menyakitkan lewat dirinya. Demi untuk kita. Hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Manusia tidak mampu, tidak bisa melakukannya. Bahkan bukan cuma dosa satu orang, dosa dunia, dosa seluruh dunia. Hewan korban dan segala korban bakaran tak bisa menjadi korban pendamaian bagi segala dosa umat manusia, dosa dunia. Yesus menjadi korban penebus dosa dunia. Sekaligus pada saat yang sama Yesus menjadi imam agung yang membawa dirinya sebagai korban bagi penebusan dosa itu. Dia masuk dalam ruang Maha Kudus untuk memperdamaikan Allah dengan manusia. Menjadi jalan yang kembali mempertautkan yang ilahi dengan yang insani. Yang surgawi dengan yang duniawi. Seandainya Allah tidak peduli pada kita. Seandainya Allah tidak mau melakukan itu lewat Yesus.
tidak menebus kita, tidak mengampuni dosa kita, maka kita semua masih berhadapan dengan maut kekal selama-lamanya. Demi mengampuni kita manusia yang berdosa, Allah mengambil jalan penderitaan, jalan kehinaan, menjalani jalan salib, jalan sengsara. Karenanya salib menjadi peristiwa yang menunjukkan betapa mulianya Yesus, Sang Juru Selamat. Telah tiba saatnya anak dipermuliakan. Itu maksudnya, dia mau menjalaninya. Sekaligus peristiwa itu mau menunjukkan kemuliaan Allah Bapa yang mau mengampuni dosa kita manusia. Melalui salib, anak dipermuliakan oleh Sang Bapa dan anak mempermuliakan Allah Bapa. Kedua, salib menjadi momen yang menunjukkan Yesus tekun dan taat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa. Yesus patuh mengerjakannya. Sekalipun itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Umumnya kita kalau berhadapan dengan pilihan, disodorkan pekerjaan, kita akan memilih pekerjaan yang lebih mudah kan. Kita akan berusaha melepaskan, mengelak dari pekerjaan yang berat. Itu manusia, tapi Yesus tidak demikian. Sekalipun pekerjaan itu sangatlah berat, dia menjalaninya dengan tekun. Dia membuktikan, dia menjadi teladan, dia patuh pada Bapanya. Ia menderita, ia dihinakan ketika mengerjakan pekerjaan Sang Bapa. Ia difitnah, dia ditinggalkan murid-murid dan para pengikutnya. Dia dianggap sebagai pendosa, diperlakukan bak seorang pendosa yang dipandang begitu rendahnya oleh mereka yang membencinya. Padahal yang Yesus lakukan, yang diperbuat Yesus hanyalah mengajar dan melakukan, menunjukkan perilaku berdasarkan kasih. Dia menjalankan hidup berdasarkan kebenaran. Dia menghadirkan keadilan yang memanusiakan dan memulihkan kehidupan. Di mana salahnya? Tapi dosa dan kejahatan di hati yang bersarang di hati manusia, yang tersembunyi di lubuk hati manusia yang menolaknya, yang membenci Yesus, mampu memutarbalikkan fakta dan menjadikan Yesus sebagai orang yang paling berdosa dan pantas untuk dibunuh, untuk mati. Yesus menjadi tumbal bagi dosa dunia. Dia tampak seperti pendosa meski sesungguhnya dia bukanlah pendosa. Dia tidak berdosa. Betapa mulianya Yesus yang tekun melakukan pekerjaan Bapa di surga. Meski pekerjaan itu menempatkannya begitu rendah dan begitu hinanya. Yesus bisa memilih tidak melakukannya. Tapi dengan sadar dan dengan rela dia menjalani pekerjaan Bapa di surga. Dampak dari salib itu nyata bagi kita. Kita menjadi manusia baru yang diperbaharui oleh Allah. Baru secara kualitas hidup. Karena kasih Allah yang telah menguduskan kita. Mengkhususkan kita. Kudus dari kata kados. Dikhususkannya, telah dipisahkannya dari yang cemar. Kita dijadikannya milik kepunyaannya yang telah dikhususkannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kudusnya. Dan sama seperti doa yang diucapkannya dalam Yohanes 17 ini, maka dalam iman kepada Yesus Sang Penebus, kita semua yang telah ditebusnya, yang percaya padanya, menjadi milik kepunyaannya, milik Allah. Allah Bapa menjadi milik Yesus. Menjadi milik Allah, maka itu berarti kita akan melakukan juga apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Sama seperti Yesus Sang Anak yang telah melakukan. Bagaimana dia patuh dan taat. Dia menunjukkan keteladanan ketaatan kepada kita. Teladan ketaatan untuk kita juga ikuti dan lakukan. Yaitu patuh dan memprioritaskan pekerjaan dan kehendak Allah Bapa lewat hidupnya. Lewat hidup kita. Demikianlah kita akan melakukannya. Hidup kita adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Hidup kita adalah untuk meneruskan karya yang sudah Yesus lakukan dan kerjakan. Karya kasih tentunya. Karena dunia membutuhkan kasih Allah untuk memulihkan dan memperbaharui kehidupan. Hidup dan melakukan kehendak Allah Sang Kebenaran. Karena Allah itu Maha Kasih dan Allah juga Sang Kebenaran. Sebagaimana Yesus mengajarkan dan melakukannya. Dan menjadikan kita saksi yang menunjukkan diwujudkannya kerajaan Allah di bumi ini. Bapak Ibu, bukankah ini juga doa yang selalu kita ucapkan setiap ibadah dalam doa Bapa kami? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kehendak Allah diberlakukan di bumi.
Sebagai murid Kristus, maka segala tindakan dan perbuatan kita, serta cara hidup kita yang meneladani dan menjalankan perintah dan ajaran Yesus, membuktikan Yesus yang meraja, Yesus yang memerintah sebagai raja di dunia ini. Roh yang diberikan, yang dihembuskan Yesus kepada para murid, memberi kekuatan dan kesanggupan serta kuasa bagi para murid. Dunamin, ingat kata dinamit kan, dunamin, daya, kekuatan untuk memampukan kita menghadirkan sikap hidup yang selaras dengan kehendak Sang Pemilik Kerajaan Surga. Agar kita sebagai para murid mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini, sesulit apapun kondisi kita. Karenanya, meskipun kondisi hidup yang kita alami dan hadapi saat ini sedang sulit, tidak mudah, namun ketekunan kita menjalani hidup dengan iman yang teguh, tetap berpengharapan, bahkan juga tetap mampu mengerjakan dan menghadirkan karya kasih dan kebaikan bagi sesama, khususnya bagi mereka yang lemah dan terbatas dan sudah kehilangan harapan, kita sesungguhnya sedang mempermuliakan Allah. Setiap tindakan kasih, setiap karya kebaikan dan kebenaran yang kita perbuat lewat hidup kita, kita sedang memperlihatkan iman kita, identitas kita sebagai milik Allah, dan kesatuan kita dengan Sang Bapa, dan dengan Yesus anak Allah, dan dengan Roh Kudus yang melengkapi dan meneguhkan kita. Ucapan Yesus, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, dan kita di dalam mereka. Ini doa Yesus, bahwa Sang Bapa dan Sang Anak menyatu dan hadir bersatu di dalam hidup kita. Cara hidup kita yang memperlihatkan dan menghadirkan kasih, kebaikan dan kebenaran itu merefleksikan intimitas kita. Intimitas ini menunjukkan pengenalan kita akan Allah. Hasil dari relasi dan persekutuan kita yang dalam, yang pribadi dengan Allah. Bukan sekedar pengetahuan teoritis tahu tentang ayat Alkitab. Tahu baik, tapi lebih baik lagi bila kita menjalankannya. Mengalami langsung, mengenal Allah secara pribadi. Pengenalan akan Allah itulah sesungguhnya cara hidup dalam kehidupan kekal. Ayat 3 yang tadi kita baca disebutkan inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi ketika bicara soal hidup yang kekal, Yohanes menjelaskan hidup kekal artinya apa? Memperlihatkan, terlihat dalam cara hidup yang mengenal Allah, Sang kebenaran. Dan mengenal Yesus yang menjadi utusan Allah. Yaitu hidup kekal berarti kita menerimanya dalam iman kita. Iman kepada Kristus. Bahwa kita siap menyatakan pengenalan akan Allah. Dan pengenalan terrefleksikan lewat cara hidup yang peduli. Dan mau menjadi sesama bagi manusia yang lain. Terlebih bagi mereka yang menderita dan tak berdaya dalam kehidupan ini. Bukankah kita ingat ucapan Yesus, Dia yang berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk mereka, saudara-saudaramu yang paling hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, menjadi gereja bukanlah soal berapa besar dan indah gedung gereja kita, atau berapa banyak jemaat bisa kita panggil dan ajak dan berkegiatan di gereja kita. Itu baik tapi tidak cukup untuk itu. Tapi apa yang telah gereja lakukan bagi kehidupan, bagi manusia, bagi organismenya. Bukan semata gereja sebagai organisasi. Apakah keberadaan kita sebagai gereja telah berdampak bagi kehidupan di sekeliling kita? Apakah kita sebagai gereja telah ambil bagian dalam berbagai persoalan yang dihadapi dan dialami negara kita, bangsa kita? Yesus tidak berdoa agar para muridnya diambil dan dijauhkan dari dunia. Dalam salah satu bagian di pokok doa masih di Yohanes 17 ini, dia berdoa agar Allah Bapa melindungi murid-muridnya dari yang jahat. Bukan tanpa maksud kalau Allah itu menempatkan kita hidup di negara yang majemuk, yang bineka, yang beragam suku bangsa, budaya dan agamanya. Dan biarlah kita hayati keberadaan kita bukan sekedar untuk melengkapi keberadaan bangsa Indonesia yang beragam ini. Tapi bahwa kita diutus, kita dipanggil untuk menghadirkan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan kasih, kebaikan, kebenaran dan keadilannya bagi kehidupan umat manusia.
Bukan kebetulan kalau hari ini 24 Mei adalah hari atau minggu oikumene. Sebenarnya kita memperingati minggu oikumene. Oikumene dari kata oikos dan menein. Oikos artinya rumah, menein artinya tinggal dan berdiam. Rumah ya bumi, dunia, tempat kita tinggal, ini rumah kita bersama. Kita tinggal berdiam bersama di rumah yang sama yang Tuhan berikan. Tidak ada orang yang dengan sengaja menghancurkan rumahnya. Mari merawat rumah ini. Mari satukan langkah. Mari kobarkan semangat. Ulurkan tangan saling membantu satu dengan yang lain. Mari bahu-membahu mengatasi pandemik ini. Agar kita segera pulih sebagai sebuah keluarga besar yang tinggal di rumah bangsa Indonesia. Bahkan rumah dunia ini, bumi ini. Sebagai sebuah keluarga besar warga dunia yang juga dikasihi Allah. Dia memberikan kuasanya, kekuatannya, hikmatnya yang akan melengkapi, memampukan kita menjadi saksi-saksinya yang mempermuliakannya lewat kiprah nyata kita. Ada sebuah lagu yang belum lama ini dibuat oleh musisi Eros Jarot yang kiranya bisa semakin memotivasi dan menginspirasi kita semua. Mari kita ikuti dan lihat bersama. Salam berhangat untuk semua yang bekerja dan tinggal di rumah. Tetaplah ceria Dan jaga semangat. Untuk apa berkeluh kesah? Semua ini hanya sementara. Ketika jenuh datang menggoda, mesti segera itu semua. Ingat kita nasibnya beribu-ribu saudara kita yang kini sangat mendambakan uluran tangan dan cinta kita. Ulurkan tangan kita semua, bantu mereka yang menderita. Petaka corona, kita pasti bisa bersama dalam suka duka, saling memberi, saling menjaga, tebarkan rasa cinta sesama, bersama kita melangkah. Mari mengulurkan tangan sebab kita adalah tangan, kaki, mulut dari Kristus. Supaya kondisi negara bangsa ini bisa segera pulih. Dan Tuhan menjadikan kita, memakai kita sebagai alat berkat-Nya yang mempermuliakan nama-Nya. Amin.
bersama dengan seluruh umat Allah di masa ini, masa lalu dan masa yang akan datang, marilah kita mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama. Mari bersyafaat. Ya Allah, kami mohon ampun bila selama ini kami tidak menyadari Engkau berikan kami rumah tempat kami tinggal bersama, yaitu dunia ini. Bila kami sering abaikan tanggung jawab kami, bahkan juga lupakan sesama kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah segala kondisi yang saat ini kami alami dan hadapi menggugah kesadaran kami, mendorong kami untuk lebih peka, peduli pada sekeliling kami, pada lingkungan hidup, pada orang-orang yang terabaikan, mereka yang terbatas kondisinya, mereka yang berjuang dalam penderitaannya, agar kami mau menjadi sesama bagi mereka, seperti firman-Mu yang mengutus kami untuk mengasihi sesama sebagai cerminan dari iman yang mengasihi Allah. Berkatilah kehidupan setiap umat manusia. Berikanlah tangan kasih-Mu yang kiranya memberkati mereka yang sakit dan lemah, baik karena terinfeksi virus COVID-19 ini atau karena berbagai penyakit yang mereka derita lainnya. Berikanlah belas kasih-Mu yang memulihkan dan menolong mereka. Beri kekuatan bagi seluruh keluarga yang merawat dan mendampinginya. Kau berikan juga kemampuan kepada para medis dan para dokter untuk bisa mengobati dengan tepat. Kami juga menyerahkan dan mempercayakan kehidupan seluruh para medis dan dokter yang saat ini terus berjuang dalam kondisi yang berat ini. Beri kesehatan yang baik bagi mereka dan seluruh keluarga yang dicintainya. Kami percaya mereka adalah kepanjangan tangan-Mu. Tuhan jadikan sebagai alat keselamatan yang nyata, agar lewat segenap kemampuan dan kasih ketelitian yang mereka lakukan dalam seluruh tugas dan pengabdian dan pelayanannya, mereka bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong sesamanya. Kami berdoa Tuhan juga untuk semua umat manusia yang saat ini berjuang dalam hidupnya mengatasi penderitaan hidup akibat pandemik ini. Berikan kami keteguhan agar dalam iman kami punya pengharapan untuk selalu melihat ada harapan akan hari esok. Bahwa kami punya Allah yang peduli, Allah yang tetap memberkati hidup kami. Allah yang akan bukakan jalan, Allah yang campur tangan dalam setiap upaya yang dilakukan. Untuk bisa bersama-sama berjuang mengatasi kesulitan dalam hidup ini. Dan bisa pulih kembali kondisi kami. Jauhkan dan lindungi kami semua Tuhan dari segala hal yang berbahaya. Engkau juga yang kiranya memberkati setiap keluarga jemaat-Mu, umat-Mu yang Kau kasihi. Peliharakanlah mereka satu persatu. Anak-anak, para orang tua yang rentan, demikian juga seluruh persekutuan keluarga. Biarlah justru masa-masa di mana kami harus menjalani karantina atau isolasi, pembatasan sosial dalam skala besar ini menjadi sebuah momen di mana kami menghidupi persekutuan keluarga, mempererat relasi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling lebih memperhatikan, bertumbuh dalam kasih. Agar kami lebih menghargai kesempatan untuk hidup dalam persekutuan keluarga adalah anugerah Allah yang harus kami rawat bersama. Untuk kami mengubah kebencian menjadi kasih dan perhatian satu terhadap yang lain. Tuhan, kami ingin berdoa untuk semua upaya yang dilakukan pemerintah kami bersama segenap aparat, para relawan, semua elemen bangsa dalam mengatasi
kondisi pandemik ini bagi negara dan bangsa, termasuk dampak-dampak sosial dan ekonominya. Beri kemampuan hikmat bagi para pemimpin kami, agar mereka bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang terbaik, untuk bisa menjadi solusi yang baik pula bagi seluruh warga masyarakat kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu, agar kiranya kami tetap bisa punya motivasi yang murni sebagai tubuh Kristus, sebagai umat Allah di tengah-tengah masyarakat dan negara dan bangsa Indonesia. Agar kami tidak lupakan jati diri kami sebagai gereja milik Kristus, yang tetap bisa menjaga kebenaran, keadilan dan kasih sebagai dasar motivasi dalam seluruh kegiatan pelayanan kami. Berkatilah umat-Mu, berkatilah semua agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan sungguh selaras dengan kehendak Allah. Kami sebagai gereja kiranya mampu menjadi alat berkat yang kiranya menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami, khususnya bagi masyarakat, agar kehadiran gereja ini sungguh dirasakan, menyentuh berbagai persoalan yang nyata dalam kehidupan ini. Tuhan, inilah segenap doa dan syafaat yang kami bawa ke hadirat-Mu dalam pengasihan Kristus yang mengajak dan mengajar kami berdoa bersama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita sungguh luar biasa banyaknya, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Untuk itu sebagai wujud rasa syukur kita, kini saatnya kita memberikan persembahan kita. Sebagai landasan persembahan kita pada hari ini, saya akan membacakan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Persembahan syukur kita sampaikan dengan transfer ke rekening gereja atau melalui QRS ataupun menyerahkannya ke kotak persembahan di gereja. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Satu-satu hitunglah, kau niscaya
Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan bila saat ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang sudah kami terima, biarlah kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkatinya, agar semuanya ini dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber berkat kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah, bawalah, jadilah alat berkat-Nya. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya Ia menghibur, menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini, dan untuk ibadah berikutnya hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 dalam rangka Pentakosta juga akan tetap diadakan secara online. Biarlah kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan melalui teknologi yang telah dianugerahkannya, sehingga ibadah dan persekutuan kita tetap bisa berjalan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.